Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan nikmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala langkah kita, menerima segala amal kita, terutama amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam rangka mengkaji ilmu dan menambah wawasan kita sambil melengkapi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, marilah sejenak kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Syafaat SH MH. Untuk itu kepada para hadirin agar dapat menyimak apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkahnya kepada kita semua. Untuk itu pada Profesor Dr. Muhammad Ali Syafaat kami persilahkan. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Fatahillah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Kita bisa menjalankan ibadah puasa memasuki bulan Ramadan yang tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain dari 12 bulan ya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena tidak saja kita beribadah puasa, tetapi kita juga merasakan atmosfer atau suasana keagamaan religiusitas yang mungkin meningkat tajam gitu. Mungkin peningkatannya bisa jadi 200%. Dan itu juga sangat penting bagi kita, mengingatkan kepada kita semua tentang kedudukan kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Walaupun kita semua menyadari bahwa pekerjaan kita sehari-hari itu juga harus dimaknai sebagai ibadah. Walaupun kita kantor itu juga ibadah, melakukan tugas kita adalah ibadah. Tapi ya seringkali itu semakin lama menjauhi Ramadan itu akan semakin hidup gitu. Jadi kalau harusnya ibadah itu kan kalau sudah menjadi tugas kita ya dilaksanakan. Setelah bulan Ramadan misalnya begitu, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita masih melaksanakan itu, bulan keempat, kelima sudah melihat sudah ada surat tugasnya atau belum. Jadi, nah itu biasa. Kita bersyukur ada bulan Ramadan untuk bisa mengedas lagi spiritualitas kita. Bapak Ibu sekalian, spiritualitas itu diperlukan diantaranya satu, fenomena yang banyak terjadi karena perkembangan
dan sebagainya, itu adalah persoalan kesehatan mental. Saya tidak menyatakan soal sakit mental dan kesehatan mental. Kesehatan mental ya kita batasi misalnya depresi atau stres saja. Yang ya di Brawijaya mungkin cukup banyak sebetulnya, walaupun tidak terungkap ya. Kita tahunya terungkap itu kan lalu ada mantan mahasiswa bunuh diri dan sebagainya gitu. Ternyata sangat mungkin juga di lingkungan tenaga pendidik dalam arti dosen maupun tenaga kependidikan juga bisa saja sebetulnya volumenya agak tinggi gitu. Tapi ya karena kita belum terbiasa membicarakan itu secara terbuka, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental dari setiap dosen atau pegawai yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, yang tentu karena ada perkembangan yang sangat cepat, tuntutan kerja yang juga sangat tinggi, memang menjadi rawan. Karena itu ada yang menyatakan masyarakat kita itu sekitar 17% itu sebetulnya memiliki kesehatan mental stres gitu. Stres itu tidak harus negatif sebetulnya ya, tapi karena kecapekan kemudian marah-marah itu sebenarnya juga sudah stres gitu. Karena itu saya mencoba menahan untuk marah biar tidak dibilang stres. Ada juga yang menyatakan 16% itu sebetulnya adalah depresi. Nah, sesungguhnya soal kesehatan mental itu yang pertama yang menyebabkan itu terjadi adalah karena tidak mampu menerima kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan itu bertentangan dengan apa yang diharapkan. Yang pertama. Yang kedua, ya karena melihat kenyataan itu sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan segala-galanya. Gitu. Jadi karena kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya akan menolak kenyataan itu dalam pikiran saya, dalam mental saya. Kenapa? Karena itu harus saya tolak karena kenyataan itulah yang menggantungkan atau menjadi penentu dari diri saya. Gitu. Kalau saya melihat ini bisa salah karena saya bukan orang psikolog, tapi seolah sepertinya kok seperti itu. Gitu. Dan hal ini sebetulnya akan sangat besar peran dari religiusitas keagamaan kita apabila kita meyakini agama itu sampai kepada keyakinan terhadap satu, karena yang disebut sebagai agama yang membedakan dengan agama yang lain itu kan adanya alam lain setelah dunia. Jadi sebetulnya kenyataan itu bukan segala-galanya. Ya, bahkan justru agama kan menyatakan kenyataan yang kita hadapi saat ini kan bersifat sementara. Sementara ya dalam arti waktu gitu. Karena kan kita pasti akan meninggal dunia. Yang kenyataan itu juga tidak akan kita bawa ke alam yang berbeda. Jadi kalau ada kenyataan yang berbeda ya tidak perlu terlalu sangat serius untuk kemudian menyesal, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atas kenyataan yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, pada saat kita menyadari dengan cara beribadah dan sebagainya itu kan menegaskan pengakuan bahwa satu, kita itu adalah makhluk dan yang namanya makhluk itu pasti tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan kita, apapun yang kita lakukan pasti ada saja yang tidak sempurna. Itu yang pertama. Karena itu biasa, misalnya kalau ada yang terjadi yang mengkritik juga biasa. Ada Pak W4 membuat kebijakan, ada yang tersuai ya biasa gitu. Karena kan manusia tidak sempurna. Kalau nggak begitu ya memang stres, kita di depresi. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa dalam ketidaksempurnaan kita itu kita memiliki jati diri yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu menjadi tugas kita dan juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain adalah untuk selalu berupaya memperbaiki diri dan mencapai kebenaran itu. Karena
yang disebut sebagai manusia lalu dikaruniai dengan nurani, dikaruniai dengan akal, yang itu lah gunanya agar bisa tadi kelemahan. Kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita kalau tidak disampaikan oleh orang lain. Kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita kalau kita belum memutuskan. Tapi setelah itu pasti harus ada memperbaiki diri dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Nah, dengan begitu ya, kita punya ketahanan mental. Dengan ketahanan mental artinya di satu sisi kita sudah tahan bahwa ya itu dunia kan urusannya yang paling berapa sih, 70 tahun, 80 tahun. Kalaupun kaya juga ya mungkin diwariskan dari kekayaan, tapi ya kita nggak tahu nanti diwariskan itu jadinya akan jadi kebaikan atau bukan, misalnya begitu. Kekuasaan juga tidak mungkin diwariskan dalam periode sekarang gitu. Jangan mencontoh yang mau mewariskan kekuasaan itu bagus gitu. Nah, yang lalu kemudian harus kita lakukan berarti yaitu sementara saja, biasa saja, ada seperti itu. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan pasti ada kelemahannya, tidak mungkin ada tidak. Walaupun kita berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Dan yang kedua itu semua kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita atau kita beribadah kepada Allah. Cara beribadah ya melakukan sesuatu sesuai dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan apa yang kita pandang baik belum tentu juga baik, karena yang memiliki sumber kebaikan kebenaran utama kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sikap terbuka, ya, sehingga ketika ada yang marah, ada yang mengkritik dan sebagainya, ada yang menasihati, ya tidak perlu kemudian menjadi baperan. Salah satu penyakit mental sekarang yang melakukan baperan gitu. Karena sudah baperan justru kemudian menutup diri, dan ketika kita menutup diri itu maka tidak ada sumber kebenaran lain yang dapat kita dengar. Nah, kita berharap dengan puasa itu, dengan suasana yang religius, kita berpuasa mengendalikan diri, ya itu tadi suasana religiusitasnya kan meningkat tajam, baik dari sisi ibadah yang kita lakukan sehari-hari maupun dari suasana lingkungan kita meningkat tajam. Kita berharap kita mampu untuk kembali mencas, ya, bahasa HP-nya mencas, mengisi pulsa, mengisi paket data untuk digunakan sampai 1 tahun yang akan datang setidaknya begitu. Sehingga dalam 1 tahun yang akan datang, kalau dari sisi kesehatan mental kita memiliki kekuatan mental untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mengendalikan diri dan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ibadah rutin atau dalam rangka menjalankan tugas kita sehari-hari yang kita tahu bersama adalah bagian dari ibadah kita untuk mencapai kebaikan bersama. Demikian, semoga bermanfaat.